Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari sebanyak 10 kalimat. Jadi setiap hari bumi itu bersuara, menyeru kepada kita sebanyak 10 kalimat. Apa itu 10 kalimat? It's seperti biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila rayabahi wa khani minal anbiya wal mursalin, thumma la susan al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi al-Ustaz Ahmad As-Su'ad wa usulihim wa furahim thumma la susan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang menginjak bab yang ke-9. Yang ke-10. Kemarin bab ke-9 menjelaskan renungan kita ini menaklukkan dunia atau dunia menaklukkan kita, yang kemarin pembahasannya. Sekarang pembahasan yang ke-10, bab yang ke-10, yaitu menjelaskan tentang penyebutan alam kubur dan alam dunia. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik berkata, "Innal arda tunadi kulla yawmin bi asyi kalimat." Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari sebanyak 10 kalimat. Jadi setiap hari bumi itu bersuara, menyeru kepada kita sebanyak 10 kalimat. Apa itu 10 kalimat? Taqulu, bumi mengatakan, "Ya ibna Adam, tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni." Wahai Adam, engkau jalan di atasku dan engkau akan berada di dalam perutku. Itu suruhan yang pertama. Suruhan yang kedua, wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau bermaksiat di atas punggungku dan engkau akan diazab di dalam perutku. Wa tadhaku ala dhahri wa tubki fi batni. Engkau tertawa di atas punggungku dan engkau akan menangis di dalam perutku. Wa ta'kulul haram ala dhahri wa ta'kulud didan fi batni. Engkau makan sesuatu yang haram di atas punggungku dan engkau akan dimakan didan, cacing, ulat atau belatung, fi batni, di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau gembira di atas punggungku dan engkau akan sedih di dalam perutku. Wa tajma'ul haram ala dhahri wa tadhubu fi batni. Engkau mengumpulkan hal yang haram di atas punggungku dan engkau akan hancur di dalam perutku. Wa tahtalu ala dhahri wa tadhillu fi batni. Engkau sombong di atas punggungku dan engkau akan terhina di dalam perutku. Wa tamshi masruron ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni. Engkau berjalan dengan senang di atas punggungku dan engkau akan duduk terdiam dalam keadaan sedih di dalam perutku. Wa tamshi fin nur ala dhahri wa taqudu fi dhulumat fi batni. Engkau berjalan dengan cahaya di atas punggungku dan engkau akan terduduk dalam kegelapan di dalam perutku. Wa tamshi fil jamaah ala dhahri wa taq'udu wahidan fi batni. Engkau berjalan secara bersama, secara bergerombolan dan engkau akan duduk sendiri di dalam perutku. Ini setiap hari ini setiap hari bumi menyeru seperti itu, mengingatkan kita. Engkau senang di atas punggungku, awas nanti sedih. Engkau mengumpulkan yang haram, awas nanti. Semuanya ini 10 kalimat itu setiap hari menurut Ibnu Malik. Menurut Anas bin Malik, bumi mengatakan seperti itu setiap hari. Tapi kita tidak dengar. Jadi 10 kalimat itu renungan bagi kita. Yang pertama apa tadi? Engkau jalan. Semuanya tadi itu 10 kalimat itu renungan bagi kita. Kemudian
Wa fil khabar, di dalam hadis. Sekarang yang di dalam hadis. Kalau tadi perkataan Ibnu Malik, Anas bin Malik. Sekarang di dalam hadis. Wa fil khabar annal qabra yunadi kulla yaumin thalatha marrat. Sesungguhnya kubur setiap hari berseru 3 kalimat. Kuburan ini berseru tiap hari 3 kalimat. Yaitu yang pertama, ana baitul wahda. Ana baitul wahda wal wakhsha wal akrab wal haya. Saya adalah rumah sendiri. Dalam artian apa? Tempat sendiri. Saya adalah, ini kubur ya yang ngomong. Saya adalah tempat sendiri yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan kalajengking, dipenuhi dengan ular. Itu suran yang pertama. Kemudian ana baitu zulmah. Yang kedua, seruan yang kedua, ana baitu zulmah. Saya ini tempat kegelapan. Yang terakhir, wa ana baitud dud. Saya ini rumahnya atau tempatnya cacing. Tempatnya ulat, cacing. Wa madza a'daita li? Apa yang kau persiapkan untukku? Ini setiap hari menurut hadis kubur menyeru setiap hari. Yaitu saya ini rumah sendiri, tempat sendirian, tempat untuk sendiri, kubur sendiri kan. Tempat untuk sendiri dipenuhi dengan kalajengking, dengan ular. Tempat yang sangat gelap, tempat yang banyak cacingnya, banyak ulatnya. Apa yang kau siapkan untuk itu? Ini dalam hadis. Wa yaqulu, dikatakan juga dalam hadis lain berarti innal qabra tunadi kulla yaumin khamsa marrat. Di dalam riwayat yang lain, kubur itu menyerut 5 kali. Kalau yang tadi 3, sekarang 5 kali. Apa suruhan pertama? Yuqalu, kubur berkata, ana baitul wahda faj'al laka mu'nisa qira'atal Qur'an. Saya adalah rumah sendiri, maka jadikanlah atau carilah teman. Yaitu siapa? Qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an. Kalau nanti di kuburan pengen ada kawan, berarti kita banyak Quran. Nah, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, kita tidak punya kawan nanti di kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ana baitu zulmah fanawwir bi sholatil lail. Saya ini tempat kegelapan. Maka terangi tempat tersebut dengan apa? Bi sholatil lail, dengan salat malam, tahajud. Kalau pengen kubur kita nanti terang, berarti tahajud kuncinya. Yang ketiga, wa ana baitu turab fahmil firas wa huwa al-amalus shalih. Saya adalah tempat debu, tempat tanah. Ada alasnya. Fahmil firas, maka bawalah tikar. Di kubur itu tanah semua, maka bawalah tikar. Apa tikar? Wa huwa al-amalus shalih. Tikar yang disebut di sini adalah amal soleh. Kalau nanti pengen sprimbed gambarannya amal soleh. Nah, bukan sprimbed bukan sekarang, enggak. Amal firosnya itu apa? Alasnya itu berarti amal soleh. Kemudian yang keempat, wa anabatul afai fahmilit tiryak wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu'. Yang keempat ini Pak. 4 Pak. Yang keempat, saya ini rumah yang penuh dengan racun. Penuh dengan racun. Fahmil tiryak, maka bawalah obatnya. Wahua, apa itu obat tersebut? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiraqud dumu', obat yang kedua yaitu tangisan karena Allah merasa takut. Itu obatnya. Di dalam kubur itu banyak racun. Apa obatnya? Yang pertama mengucap bismillah, yang kedua yaitu nangis malam. Itu obatnya. Terus yang terakhir, seruan yang terakhir, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir. Saya ini adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir.
faksir ala dhahri qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibah. Maka mana nih? Wa ana baitu su'ali munkar nakir, saya adalah tempat pertanyaannya mungkar nakir, maka perbanyaklah engkau di atas punggungku. Ini kan ucapan kubur, penjawaban dunia. Di atas dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibah, supaya engkau mampu untuk menjawabnya. Jadi menurut riwayat ini setiap hari kubur itu berseru kepada kita sebanyak 5 kali. Itu tadi yang pertama, rumah sendiri. Kalau pengen punya kawan nanti dalam kubur, baca Quran. Yang kedua, kegelapan. Kalau pengen cahayanya, kalau pengen terang kuburannya, maka perbanyak sholat malam. Yang ketiga, kuburan itu tidak beralas. Kalau pengen beralas, amallah soleh, itulah alasnya. Yang keempat, banyak racun di sana. Maka bawa penawarnya. Apa? Nangis dan ucapan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan nangis karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir di sana itu tempatnya malaikat mungkar nakir tanya. Maka biar bisa menjawab, perbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kalah kita di dunia. Nah, jadi itu untuk bab yang ke-10, menceritakan tentang seruan-seruan dari langit, dari bumi ataupun dari kuburan. Kalau yang menurut Anas bin Malik, bumi berseru 10 kali. Menurut hadis, kuburan itu berseru 3 kali, riwayat yang lain berseru 5 kali. Yang tadi itu. Mungkin sampai sini sebab terjadi. Antanya ada, Pak? Tinggal kita. Ini pertanyaannya agak lain. Kalau Ustaz itu kan ngaji kan, baca Arab ya Ustaz. Huruf Arab. Itu kan kayak saya nggak tahu, kalau Pak Ari mungkin tahu itu artinya apa terjemahnya. Kayak mana Ustaz? Kan pengennya juga kita belajar Al-Quran itu bukan sekedar baca, tapi isinya kita pengennya ataupun ya, apakah kita cak mana penilaiannya itu, nah ibaratnya kita cuma baca belum tapi tidak tahu arti gitu. Ini Pak, kalau membaca sambil tahu artinya itu lebih tinggi kualitasnya. Nah, kalau seandainya tidak tahu artinya sama sekali Al-Quran, ya, tidak tahu sama sekali, tetap berpahala. Imam Ibnu Ahmad di kitab Fawaidul Mukhtar, di situ ada cerita Imam Ibnu Ahmad bertemu dengan Allah. Allah, ibadah apa yang yang paling cepat atau yang paling bisa untuk mendekatkan diri di seorang hamba itu kepadamu? Kemudian Allah menjawab, bikalami Ahmad, dengan kalamku yaitu Al-Quran. Imam Ibnu Ahmad tanya lagi, bifahmin am bi ghairi faham, dengan paham maksud dan tujuannya atau tidak? Allah jawab, meskipun tidak paham, untuk mendekatkan kepada Allah. Tapi balik lagi, untuk kualitas yang lebih afdol itu adalah memahami maksud dan tujuannya, yaitu sering-sering baca terjemahannya. Berarti kalau kita tidak mampu untuk menafsiri, berarti terjemahannya. Tapi dalam artian kita masih dapat bagian, Mbak, di apa? Yang mana ini? Yang pertama, ya, yang pertama riwayat yang kedua yaitu kuburan itu dewean. Tapi kalau nak kawan, banyak Quran. Kita sudah dapat itu, insya Allah. Tinggal kita pertahankan. Walaupun lah kalau dinilai dari umur yang sekarang dibandingkan baca Al-Quran, kalau nak kita beberkan, ya Allah, hanya sedikit waktu. Pusing malah aku dengerin. Rasanya pecah lah sudah ditanya malaikat. Untuk besok, pembahasan besok. Rasa malu kan, apalagi kayak di dalam, ya Allah. Untuk pembahasan besok itu pertanyaan Nabi kepada Sayyidina Aisyah.
mengenai tentang jeritan ruh ketika dimandikan. Ruh itu berjerit. Nah, ruh itu jerit ketika dimandikan tuh. Besok insyaallah bab 11. Rasanya aku dipecut-pecut. Digebuk-gebukin rasanya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila rayabahi wa khani min al-anbiya wal mursalin, thumma la susan al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi al-Ustaz Ahmad As-Su'ad wa usulihim wa furahim, thumma la susan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang menginjak bab yang ke-9. Yang ke-10. Kemarin bab ke-9 menjelaskan renungan kita ini menaklukkan dunia atau dunia menaklukkan kita, yang kemarin pembahasannya. Sekarang pembahasan yang ke-10, bab yang ke-10, yaitu menjelaskan tentang penyebutan alam kubur dan alam dunia. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik berkata, innal arda tunadi kulla yawmin bi asy kalimat. Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari sebanyak 10 kalimat. Jadi setiap hari bumi itu bersuara, menyeru kepada kita sebanyak 10 kalimat. Apa itu 10 kalimat? Taqulu, bumi mengatakan, ya ibna Adam, tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai Adam, engkau jalan di atasku dan engkau akan berada di dalam perutku. Itu suruhan yang pertama. Suruhan yang kedua, wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau bermaksiat di atas punggungku dan engkau akan diazab di dalam perutku. Wa tadhaku ala dhahri wa tubki fi batni. Engkau tertawa di atas punggungku dan engkau akan menangis di dalam perutku. Wa ta'kulul haram ala dhahri wa ta'kulud didan fi batni. Engkau makan sesuatu yang haram di atas punggungku dan engkau akan dimakan didan, cacing, ulat atau belatung fi batni, di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau gembira di atas punggungku dan engkau akan sedih di dalam perutku. Wa tajma'ul haram ala dhahri wa tadhubu fi batni. Engkau mengumpulkan hal yang haram di atas punggungku dan engkau akan hancur di dalam perutku. Wa tahtalu ala dhahri wa tadhillu fi batni. Engkau sombong di atas punggungku dan engkau akan terhina di dalam perutku. Wa tamshi masruran ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni. Engkau berjalan dengan senang di atas punggungku dan engkau akan duduk terdiam dalam keadaan sedih di dalam perutku. Wa tamshi fin nur ala dhahri wa taqudu fi dhulumat fi batni. Engkau berjalan dengan cahaya di atas punggungku dan engkau akan terduduk dalam kegelapan di dalam perutku. Wa tamshi fil jamaah ala dhahri wa taqudu wahidan fi batni. Engkau berjalan secara bersama, secara bergerombolan dan engkau akan duduk sendiri di dalam perutku. Ini setiap hari ini setiap hari bumi menyeru seperti itu, mengingatkan kita. Engkau senang di atas punggungku, awas nanti sedih. Engkau mengumpulkan yang haram, awas nanti. Semuanya ini 10 kalimat itu setiap hari menurut Ibnu Malik, menurut Anas bin Malik, bumi mengatakan seperti itu setiap hari. Tapi kita tidak dengar. Tapi kita tidak dengar. Jadi 10 kalimat itu renungan bagi kita. Yang pertama apa tadi? Engkau
jalan, semuanya tadi itu 10 kalimat itu renungan bagi kita. Kemudian wafil khabar di dalam hadis, sekarang yang di dalam hadis. Kalau tadi perkataan Ibnu Malik, Anas bin Malik. Sekarang di dalam hadis. Wafil khabar annal qabra yunadi kulla yaumin thalatha marrat. Sesungguhnya kubur setiap hari berseru 3 kalimat. Kuburan ini berseru tiap hari 3 kalimat. Yaitu yang pertama, ana baitul wahda. Ana baitul wahda wal wakhsha wal akrab wal haya. Saya adalah rumah sendiri. Dalam artian apa? Tempat sendiri. Saya adalah, ini kubur ya yang ngomong. Saya adalah tempat sendiri yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, dipenuhi dengan kalajengking, dipenuhi dengan ular. Itu suran yang pertama. Kemudian ana baitu zulmah. Yang kedua, seruan yang kedua, ana baitu zulmah. Saya ini tempat kegelapan. Yang terakhir, wa ana baitud dud. Saya ini rumahnya atau tempatnya cacing. Tempatnya ulat, cacing. Wa madza a'daita li? Apa yang kau persiapkan untukku? Ini setiap hari menurut hadis kubur menyeru setiap hari. Yaitu saya ini rumah sendiri, tempat sendirian, tempat untuk sendiri, kubur sendiri kan. Tempat untuk sendiri dipenuhi dengan kalajengking, dengan ular, tempat yang sangat gelap, tempat yang banyak cacingnya, banyak ulatnya. Apa yang kau siapkan untuk itu? Ini dalam hadis. Wa yaqulu, dikatakan juga dalam hadis lain berarti innal qabra tunadi kulla yaumin khamsa marrat. Di dalam riwayat yang lain, kubur itu menyerut 5 kali. Kalau yang tadi 3, sekarang 5 kali. Apa suruhan pertama? Yuqalu, kubur berkata, ana baitul wahda faj'al laka mu'nisa qira'atal Qur'an. Saya adalah rumah sendiri, maka jadikanlah atau carilah teman. Yaitu siapa? Qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an. Kalau nanti di kuburan pengen ada kawan, berarti kita banyak Quran. Nah, baca Quran. Kalau tidak baca Quran, kita tidak punya kawan nanti di kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ana baitu zulmah fanawwir bi sholatil lail. Saya ini tempat kegelapan. Maka terangi tempat tersebut dengan apa? Bi sholatil lail, dengan salat malam, tahajud. Kalau pengen kubur kita nanti terang, berarti tahajud kuncinya. Yang ketiga, wa ana baitu turab fahmil firas wa huwa al-amalus shalih. Saya adalah tempat debu, tempat tanah. Ada alasnya. Fahmil firas, maka bawalah tikar. Di kubur itu tanah semua, maka bawalah tikar. Apa tikar? Wa huwa al-amalus shalih. Tikar yang disebut di sini adalah amal soleh. Kalau nanti pengen sprimbed gambarannya amal soleh. Nah, bukan sprimbed bukan sekarang, enggak. Amal firosnya itu apa? Alasnya itu berarti amal soleh. Kemudian yang keempat, wa anabatul afai fahmilit tiryak wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqud dumu'. Yang keempat ini Pak. 4 Pak. Yang keempat, saya ini rumah yang penuh dengan racun. Penuh dengan racun. Fahmil tiryak, maka bawalah obatnya. Wahua, apa itu obat tersebut? Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa akhirakud dumu', obat yang kedua yaitu tangisan karena Allah merasa takut. Itu obatnya. Di dalam kubur itu banyak racun. Apa obatnya? Yang pertama mengucap bismillah, yang kedua yaitu nangis malam. Itu obatnya. Terus yang terakhir, seruan yang terakhir, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir.
saya ini adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Faksir ala dhahri qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibah. Maka mana nih? Wa ana baitu su'ali munkar nakir, saya adalah tempat pertanyaannya mungkar nakir, maka perbanyaklah engkau di atas punggungku. Ini kan ucapan kubur, penjawaban dunia. Di atas dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkina laka an tujibah, supaya engkau mampu untuk menjawabnya. Jadi menurut riwayat ini, setiap hari kubur itu berseru kepada kita sebanyak 5 kali. Itu tadi yang pertama, rumah sendiri. Kalau pengen punya kawan nanti dalam kubur, baca Quran. Yang kedua, kegelapan. Kalau pengen cahayanya, kalau pengen terang kuburannya, maka perbanyak sholat malam. Yang ketiga, kuburan itu tidak beralas. Kalau pengen beralas, amalah soleh, itulah alasnya. Yang keempat, banyak racun di sana. Maka bawa penawarnya. Apa? Nangis dan ucapan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan nangis karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir di sana itu tempatnya malaikat mungkar nakir tanya. Maka biar bisa menjawab, perbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kalah kita di dunia. Jadi itu untuk bab yang ke-10, menceritakan tentang seruan-seruan dari langit, dari bumi ataupun dari kuburan. Kalau yang menurut Anas bin Malik, bumi berseru 10 kali. Menurut hadis, kuburan itu berseru 3 kali. Riwayat yang lain berseru 5 kali. Yang tadi itu. Mungkin sampai sini.